Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Kumaha ramang Bapak Ibu. Mudah-mudahan sadayana disehatkan ku Allah. Mudah-mudahan lancar rezeki, murang kalihna disolehkan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala rupi hajat sareng doa-doa urang ku barokahna ngawas ieu sing diijabah, sing dimudahkeun. Anu teu damang mudah-mudahan sing didamangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ku barokahna urang hadiran pangaosan ieu sing diangkat derajat urang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan dalam buat ketaatan, istiqomah dalam kebaikan, dan wafat kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ayat sabaraha? Terakhir 121 ya. Mangga silahkan dibuka Al-Baqarah 122, kita akan bahas dugi 124 122 sampai 124. Terus kapendak habis sekali kayak diikuti sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Wala yuqbalu minha 'adlun wala tanfa'uha syafa'ah. Wala tanfa'uha syafa'atu wala hum yunsarun. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimati fa'atammahun. Wa
wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin ya mangga ya no awaskeun terusna silakan. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan padamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim dipuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Sadaqallahul azim. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita membaca ya surat Al-Baqarah ayat ke-122 sampai 124 dalam tafsir Ibnu Katsir As-Sa'di Al-Muyassar yang menjadi rujukan kita pada kajian tafsir subuh ini ya. Dijelaskan ya bahwa di ayat 122 ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah ya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat ya kepadamu ya. Apa nikmat yang paling besar? Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Aku melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam itu, di alam ini pada masa itu. Maksudnya apa? Maksudnya kan Nabi Ibrahim teh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau menjadi imam. Imam itu adalah pemimpin. Jadi pemimpin ini dibuktikan dan juga diwujudkan oleh Allah setelah Nabi Ibrahim ya. Jadi semua keturunan, semua nabi itu adalah keturunan dari Ibrahim. Jadi mulai dari Ismail ya, Ishak, Ismail itu turunannya nanti jadi nabi, itu nabi terakhir pamungkas. Kemudian dari Ishak itu turun Yakub, Yakub Yusuf, Yusuf Ayub ya, Ayub Su'aib ke Musa, ke Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya ya. Nah itu keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak. Nah kebanyakan nabi-nabi ini diturunkan, diutus untuk kalangan Bani Israil. Jadi Bani Israil itu sebenarnya nama lain daripada Bani Yakub. Jadi nama lain dari Yakub itu Israil. Jadi Israil itu adalah nama nabi. Apa Nabi Israil itu? Nabi Yakub. Siapa Nabi Yakub itu? Bapaknya Nabi Yusuf.
Jadi keturunan Nabi Yakub itu ada 12 ya. Ada Bunyamin, ada Yusuf, tapi beda ibu ya. Tapi yang ada yang dari keturunan ibu yang lain adalah yang menjadikan Yusuf ini dibuang atau karena kecemburuan daripada anak-anak Yakub yang lain kepada Nabi Yusuf dan Bunyamin ini. Ada di antara keturunan Nabi Yakub ini namanya Yahuda ya. Jadi itu yang menjadikan nama asal muasal agama Yahudi itu dari nama anak Nabi Yakub yang bernama Yahuda. Nah, Yahuda itu ya adalah Yahudi itu merupakan nisbatnya kepada Yahuda. Jadi Yahudi itu artinya pengikut daripada Yahuda, Yahudi. Kemudian ada agama Nasrani. Nasrani ini khitobnya adalah kepada satu nama tempat, namanya Nazaret gitu. Jadi semua agama ternyata setelah diteliti nama-namanya itu kaitannya dengan kebendaan, dengan nama tempat, dengan nama orang. Ada namanya agama Buddha dari Siddhartha Gautama ya. Ada namanya Hindu dari tempat bernama Hindustan gitu. Ada nama Yahudi, nama orang ya, dari Yahuda. Nah, jadi satu-satunya agama kalau diteliti ya nggak ada kaitannya dengan nama orang, nama benda, itu namanya Islam. Dan yang harus kita pahami bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya Islam, nggak ada Yahudi, nggak ada Nasrani. You understand, Pak? Bu? Ya. Jadi jangan sampai mengatakan wah Badui itu sunnah gitu. Kemarin saya dapat dari TikTok, bukan dari Nabi Muhammad, nabinya dari Nabi Adam sunnah. Jadi Badui itu disebut nanti Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan teh Sunda nu kahiji sunnah. Sunda nu kahiji teh eta Nabi Adam orang Sunda sunnah. Jadi lalieur akhirna teh Nabi Adam teh orang Sunda. Ada mana agama Islam ya, bukan ada agama yang lain itu. Makanya ketika memang syariat yang diturunkan kepada Nabi itu berbeda-beda ya, sholatnya gitu, saumnya beda gitu. Kemudian syariat-syariat yang lain, tetapi dengan adanya Islam ada nanya mansukh ya. Jadi udah dicoret, dihapus semua syariat agama itu, semuanya harus tunduk kepada Islam gitu. Jadi nggak berlaku lagi abi mah badana jadi pengikut Nabi Musa kunaon gitu, siga nama asik sangeunahun meureun gitu. Rek nyoba-nyoba mengikuti agamanya syariat Nabi Isa, nggak bisa. Dengan turunnya Islam itu inna dina indallahil Islam. Jadi nanti bisa dilihat lagi juga di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, bahwa setelah datangnya Islam ini semua itu syariat dihapuskan. Jadi tidak ada lagi yang beralasan Dabi ikut Nasrani Yahudi. Tidak, memang hitobnya itu landasannya itu ke Nabi Musa, Nabi Isa, nggak bisa. Karena dengan datangnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW semuanya harus tunduk, patuh ya, berserah diri. Makanya Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman, artinya tunduk, artinya berserah. Artinya apa? Artinya kita betul-betul mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir atau nabi terakhir yang kita itu ibaratnya sudah disempurnakan. Kalau rumah mah udah finishing lah gitu, udah betul-betul finishing. Dan memang ciri khasnya nabi-nabi yang lain mah bukan diutus kepada semua umat ya, kepada kalangan tertentu, misalkan kepada Bani Israel ya, misalkan ke Bani apa gitu. Nah, sedangkan tadi disampaikan bahwa kepada Bani Israel itu sudah diberikan nikmat yang banyak, dilebihkan oleh Allah. Jadi dilebihkan di sini di dalam penjelasan tafsirnya itu adalah diturunkan para nabi. Artinya apa? Kalau kita runut tentang tingkat keimanan atau tingkat kenikmatan yang telah kita bahas kemarin ya,
bahwa nikmat yang paling rendah itu adalah nikmat harta. Ada yang lebih tinggi levelnya daripada nikmat harta apa? Nikmat kesehatan. Ada yang lebih tinggi levelnya dari nikmat kesehatan apa? Nikmat agama atau nikmat hidayah. Artinya kalau kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala lewat datang para nabi, para rasul ya, di lingkungan kita ada ustaz, ada ajengan, ada orang yang saleh yang senantiasa mendukung, mengkondisikan dan juga mengarahkan kita supaya berbuat ketaatan, berarti itu nikmat yang paling banyak, paling besar. Jadi bukan kaitannya nikmat yang paling banyak itu diberikan kepintaran, sana orang Yahudi mah sana ayeuna teh mimpin dunia, sana siga Einstein dan lain sebagainya. Menurut tafsir para ulama, yang dimaksud dengan diberikan nikmat yang banyak, kelebihan nikmat itu adalah diutusnya para nabi ya. Jadi yang paling banyak nabi diutus adalah kepada Bani Israel gitu. Tapi masalahnya betapa banyak mereka itu yang membangkang, yang musyrik, yang mereka itu mawa karep sorangan ya, yang mereka itu mengikuti hawa nafsunya, yang mereka itu melampaui batas, membunuh para nabi gitu. Kemudian juga ngangkrang gitu kepada nabi. Nah ini teh harus jadi contoh bagi kita ya, bahwa Al-Quran menjelaskan dari awal surat Al-Baqarah kita bahas, banyak membahas tentang kaum munafikin dan Bani Israel ini supaya kita itu berlindung kepada Allah dari sifat-sifat yang jelek. Bisa dipahami Pak ya, supaya kita bisa mempelajari karakter orang-orang yang celaka itu gimana sih. Orang-orang yang tidak tahu diri itu gimana sih? Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih itu kumaha sih? Jadi kita itu diberikan nikmat seberapa banyak apapun, lamun teu bersyukur moal kerasa tah nikmat. Betul enggak Pak? Betul. Jadi kalau kita seaya-aya tapi bisa menikmati ya, kita bisa betul-betul merasakan daripada apa nikmat karunia yang Allah berikan. Nikmat itu syarat nama satu apa? Tong ningali luak lieu kabatur gitu. Nah itu yang menyebabkan kita teh merasa kurang dan kurang terus. Betul enggak? Kenapa? Karena kita suka membanding-bandingkan, padahal di dalam surah An-Nisa ayat 32 Allah jelaskan jangan kau teh melihat daripada kelebihan orang lain dalam wujud dunia. Kenapa? Semua ada jalannya masing-masing. Betul enggak Pak? Semua ada takdirnya masing-masing, semua tadi diuji. Ya salah satu hikmahnya ya di dalam kehidupan dunia ini ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang lapang, ada yang sempit supaya roda kehidupan ini berjalan. Jadi aya tukang bubur, aya tukang sayur, aya tukang cukur ya. Kabayang sok lamun beunghar kabehanana urang ada ka tukang cukur teh punten Pak, abi mah tos beunghar cenah moal nyukuran deui gitu. Betul enggak? Supaya roda kehidupan ini berjalan. Ban orangnya kempesnya langsung tambah heula. Mang tambah naon heuna nyebut orang mang, urang geus beunghar. Jadi embung halayanna. Betul enggak? So, misalkan misalkan Allah tidak atur semua yang ada di kehidupan ini, ada yang lapang, ada yang sempit. Meureunnan enggak ada yang namanya kuli bangunan, misalkan nggak ada yang namanya tukang yang bikin rumah ya. Betul nggak ada yang dagang di pasar, nggak ada yang pokoknya mah semua ini berjalan teh untuk melayani kita juga. Terus aya tukang ngaput, alhamdulillah ya, orang teh ngaranggo acu ya. Lamun misalkan semua dibikin sama ku Allah teh rata-rata gitu, misalkan melamun kekayaan yang ada di dunia ini di jumlah jamleh aya 1 juta triliun misalkan, dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing menang 1 triliun ewang gitu. Udah kenaon loba duit tapi eueuh nu dagang, eueuh tukang bajigur, eueuh tukang cilok, eueuh tukang sebelah gitu. Nah teu daragang da abi teu tos beunghar. Begitu ya. Jadi di antara hikmah ya, kenapa Allah yang melebihkan satu golongan yang lain dan
menyempitkan satu golongan yang lain supaya bisa ngelayani orang. Ya abdi teh merenung tafakurnya bener oge nya. Tapi teh hari-hari enggak lepas gitu aktivitas teh. Jajan misalkan ya. Aktivitas teh 2 minggu sekali dicukur, abdi mah 2 minggu sekali dicukur teh Pak. Kemudian apalagi tidak lepas dari sasapedahan. Dari sapedahan teh aya we anu kedah dilereskeun teh. Rutin ke bengkel sapeda. Mang pang ieukeun mang ieu. Kepikiran lamun misalkan ku Allah teh dibuat semua teh kaya raya nggak akan berjalan, nggak akan ada tukang tempe, nggak ada yang tukang peuyeum, nggak ada yang produksi. Nah orang mah hiji anu kurang teh naon, kurang ajaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kurang syukur, tidak mau berterima kasih tat. Efek nanti seperti orang Yahudi Bani Israel yang mereka itu diberikan nikmat yang banyak, diutusnya para nabi. Ya salah satu nabi yang diutus kepada Bani Israel adalah Nabi Musa. Kan mereka itu dijajah oleh Firaun, diutus supaya dibebaskan dari belenggu penjajahan, diangkat supaya derajatnya enggak jadi kaum marginal yang terpinggirkan. Buktinya apa yang terjadi kepada Bani Israel setelah diutus Nabi Musa teh? Wah, beuki panggawarah eta bedegongna ka bina-bina, nauzubillahnya. Nah, kita teh bisa belajar. Kalau di dalam Quran itu dijelaskan orang yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah adalah orang yang paling mudah dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ketaatan, dalam ukuran dia mau nurut, mau taat kepada Allah. Nah ini harus jadi prinsip buat kita bahwa udah ya, supaya kita sukses, bahagia, selamat hidup mah cing taat kepada Allah ya, 100%. Setuju Pak? Yang ngerintis we orang lewat apa? Lewat jaga wudu ya, lewat banyak sholawat, lewat menjaga sholat di masjid berjamaah awal waktu, rawatibnya jaga, duhanya jaga, tahajudnya jaga, sedekahnya jaga, baca Qur'annya juga jaga. Sabar dalam keistiqomahan, mun maut asup surga insyaallah. Kenapa? Husnul khotimah. Salah satunya diantaranya adalah orang nu hadir di dieu. Amin ya rabbal alamin. Jadi poin yang utama di dalam 122 ini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah benarnya orang itu diberikan nikmat yang lebih baik lagi adalah nikmatnya kepada umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nanti di akhirat semua menginginkan menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Karena para nabi juga itu dalam doa-doanya itu minta, ya Allah, saking mulianya Nabi engkau Nabi Muhammad ini, aku ingin jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun junior, maksudnya yang diutusnya terakhir. Tapi bayangkannya Nabi Adam mau kawin saja kepada Siti Hawa, maharnya apa? Maharnya tuh sholawat. Diajarkan kepada malaikat kepada Nabi Adam itu oleh malaikat Jibril, tah maharna teh ieu, baca sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Cik Nabi Adam teh saha ieu Muhammad teh luar biasa, sampai digandengkan namanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kekasih Allah yang spesial nanti diturunkan di akhir zaman, Masya Allah. Dan ada satu nabi yang dijawab doanya, diijabah doanya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ada yang tahu siapa? Sok Pak, ada door prize-nya ini insyaallah. Nabi Isa ya. Ambil nanti door prize-nya dari Pak Puji, bala-bala hanetnya insyaallah. Ya, Nabi Isa nanti hidup lagi, bukan hidup lagi, dah belum meninggal. Nabi Isa diangkat ya dengan jasadnya
Maka nanti diturunkan lagi di mana? Di mana? Di Palestina, ya, di Syam. Diturunkan lagi itu. Dan jadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umatnya bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti umatnya ngalabring nanti ya di akhirat pada minta syafaat ya kepada Nabi Adam. Aduh, saya itu pernah dosa, saya juga nanti gimana pertanggungjawabannya kepada Allah ya. Kepada Nabi Yunus berbondong-bondong, abdi ge pernah berdosa, aduh kumaha abdi kengke, kumaha di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu itu satu-satunya nabi yang diberikan apa? Hak syafaat, syafaatul kubro ya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu pada saat itu ya sangat bermimpi menginginkan jadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini Pak Nabi Muhammad menjadi pemimpin dunia dan juga pemimpin manusia nanti di akhirat. Begitu. Jadi kesimpulannya di ayat ke-122 bahwa nikmat yang paling banyak itu adalah nikmat agama, nikmat petunjuk, nikmat ketaatan. Lamun orang ayeuna itu berada dalam kondisi yang mudah beribadah, mudah berbuat taat, tidak dibelenggu oleh sesuatu yang kita tersusah dalam melaksanakan pekerjaan ataupun ibadah. Kan masih banyak di luaran sana ya, untuk Jumatan wae ge susah gitu, untuk menjaga sholat awal waktu di masjid juga susah. Dan lamun orang ayeuna dalam kondisi lapang, misalkan pensiun ataupun nganggur teh harus bersyukur. Kenapa? Sampai sekarang ya rata-rata nu nganggur teh naon? Dalalahar we gitu ya. Inu nganggur makan we cenah gitu. Dipikir-pikir, heueuh oge cenanya abi teh nganggur tapi makan mah makan we. Terus teh Pak, makan we raos makan. Bukti bahwa apa? Kalau kita masih hidup rezeki teh aya. Kajabi upami tos maot berarti tos di stop rezekina. Buktos teh naon? Sok nu bade ngantunkeun nu sakarat. Pasihan tuang da alimeun nya kaluar deui. Tong bujeng-bujeng tuangeun cai we. Kaluar deui teh Pak. Abdi sabaraha kali nasi ngantosan anu bade ngantunkeun gitu. Di pasihan cai ku kulawarina teh. Kaluar deui berarti mana? Jatah rezekina teh tos saeep nya. Tosep tak upami ayeuna urang tuang kene raos sareng peutuh jengkol sareng asinnya sareng berarti urang teh meureunan panjang kene ieu teh gitu. Alhamdulillah ya, nikmat yang paling besar adalah nikmat ketaatan. Kemudian di ayat ke-123-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin sayyi'a. Ya, takutlah ya. Alasannya apa? Takutlah kamu kepada hari yang tidak seorang pun dapat mengganti atau membela orang lain sedikit pun ya. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna, dan mereka itu tidak akan ditolong. Nanti akan datang satu hari yang kita itu betul-betul akan mengandalkan amal-amal kita. Mobil moal dicana ke akhirat, leres bumi moal dicana ke akhirat, sawah moal dicana ke akhirat, balong moal dicana ke akhirat. Kecuali apa? Amal soleh. Ingat 3 perkara ya, bahwa semua anak Adam itu kalau mati terputus kecuali 3 hal. Apa itu? Yang pertama, ilmu nafi'an ya. Ilmu yang bermanfaat. Apalagi sodakotun zariyatun, sodakoh urang. Nukatilu naon? Wa waladun solihun yad'ulah ya. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang. Tak ini mah orang fokus ke 3 hal itu. Kumaha hari-hari itu supaya apa? Bisa bersedekah, bisa mendapatkan ilmu dan juga mengajarkannya,
supaya orang teh bisa mendidik orang kali menjadi anak yang soleh. Kumaha tuh abdi mah Pak Ustad abdi teu gaduh keturunan, solehkeun we anak batur Pak. Karena kalimatnya itu bukan banun Pak di dalam hadis tersebut, tapi wawaladun. Banun itu adalah anak kandung, tapi waladun itu adalah anak yang kita didik Pak. Jadi siapapun budak ya ku urang teh dijejehkeun, dipasantrenkeun misalkan, dikursuskeun ya bahasa Arabna nya, dimasukkeun ke lembaga tahfiz. Lamun misalkan orang maut tah, pahala yang dia lakukan kepada yang dia lakukan itu ngalir kepada kita. Siapa? Ya, jadi ingat ya, kaitannya dengan ayat 122 bahwa nikmat yang paling besar itu adalah nikmat agama, nikmat ketaatan, nikmat amal soleh. Nyambung ke ayat 123, karena nanti di akhirat mah ada satu masa yang tidak akan berguna apapun kecuali apa? Anak yang soleh, ilmu bermanfaat, dan juga apa? Sodakoh kita. Ini ditegaskan juga di dalam Al-Qasas Pak. Ayatnya itu ayat ke-77 ya. Ya. Jadi dikatakan yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu hari yang dimana tidak akan berguna namanya harta juga anak-anak illa man atallaha, kecuali yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih gitu. Kan kemarin sudah dibahas juga tentang keutamaan hati yang bersih ya, bebas dari iri, bebas dari dengki ya. Hati yang bersih itu akhlaknya bagus ya, senantiasa memaafkan. Tak itu berguna pisan, karena ditegaskan juga dalam hadis-hadisnya, aku itu ya bersaksi bahwa tidak ada yang pahala yang paling besar yang menyebabkan banyak umatku masuk surga itu kecuali dua perkara. Apa? Umatku yang sabar dan umatku yang apa satu lagi kemarin? Baik akhlak gitu. Ya. Sabar gitu. Kamarnya yang curhat ke abdi, Pak Ustad abdi teh diuji ku keluarga teh kieu kieu abdi teh aduh gitu. Sor abdi teh eta teh kasih sayang Allah. Ingat, lamun teu diuji kitu urang ke di akhirat buat teuing tidak punya amal yang istimewa, betul enggak? Ku ayana ujian ieu urang sabar, boleh jadi itu teh bisa jadi tiket untuk masuk surga. Jadi kalau kita hari ini ada yang lagi diuji, ada yang lagi diuji di sini kira-kira, ada yang diuji dengan bab jodoh, ada, diuji dengan bab harta, ada, diuji dengan keluarga, ada, ya berarti oh ini teh dia loba nu ujian nungkunya diuji, ya. Ada suatu lumrah ya, suatu keniscayaan bahwa orang teh diuji teh berarti orang teh benar jalmi, oh benar orang teh jalmi. Lamun alim diuji mah tos jadi satu katanya, karena Allah berfirman di dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian bagi manusia itu untuk diuji siapa yang paling baik akhlaknya. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayat surah wa yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah di antara manusia itu mengira kamu itu sudah beriman padahal belum datang ujian kepada kamu ya. Jadi ujian yang datang hari ini pastilah di dia teh nuju loba masalah sadaya nantinya lo ditinggal wajah nanti ini wajah-wajah yang banyak masalah gitu ya itu masalah nanti gitu, banyak persoalan. Tapi bergembiralah kita yang dikasih ujian persoalan teh, kalau kita bersabar itu teh akan menjadi pahala yang besar. Siap sabar Pak? Ciri sabar itu kata Umar bin Khattab ada dua. Pertama, mulutnya tidak mengeluh. Yang kedua, hatinya tidak mengaduh gitu. Tengah rasulullah lah gitu.
kan aya hatina teh nu dongkol aing mah hirup teh kieu-kieu wae iraha atuh urang teh rek maot aya nu kitu teh nya aral teh geus teu kuat aya mah iraha atuh maot teh kitu pas datang malaikat maut sieun manehna aduh kaduhung cenah bet ngadoakeun ya jangan mengeluh atos nampi ya Allah nampi ridho gitu. Kenapa? Jadi ada 3 keutamaan orang-orang yang sabar itu ya kata para ulama. Yang pertama dia menjalani musibah itu tidak akan sulit, enjoy gitu nikmatnya. Yang kedua orang yang dia itu bisa menyikapi masalah itu dengan sabar. Yang kedua keutamaannya kata para ulama adalah dia itu akan segera akan mendapatkan pahala sabar. Dan yang ketiga dia akan mendapatkan segera jalan keluar ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sedangkan orang yang gak sabar rugina ya tilu nu kahiji ngejalaninna ripuh gitu susah, nu kaduana apa tidak akan mendapatkan pahala daripada ujiannya itu. Dikasih sakit ngarasula tidak dapat pahala dari sakitnya itu. Kemudian yang ketiga akan cepat mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapinya. Makanya ya doa khusus Pak ya bagi kita yang hari ini kena musibah, kesulitan, kesusahan, pengin tahu atau pengin tahu banget? Sok sasarangan Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlifli khairan minha. Sekali deui Allahumma ajirni fi musibatin wa akhlifli khairan minha. Artinya naon Pak? Oh teu acan di pasian terangnya gitu. Allahumma ajirni fi musibatin. Ya Allah berikanlah pahala atas musibah ini wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang ini. Misalkan bapak teh leungit HP atas we sabar gitu. Minta kepada Allah ya Allah berikan pahala atas musibah leungit HP ieu. Menang kening HP-na HP iPhone ya. HP mahal. Wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti yang lebih baik daripadanya. Abdi kantos ical HP ya, langsung emot doa eta. Tilu dinten tidinya kenging HP nu enggal ya. Alhamdulillah aya nu masihan ya. Kenapa? Mujarab doa itu. Makanya apalkeun ya. Setiap musibah baca doa itu, insyaallah Allah akan ganti yang lebih baik. Dan HP-na alhamdulillah langgung saya nya gratis deh ya. Aya nu masihan. Begitu. Siap diamalkan? Cok sakali deui doana sasarengan. 1 2 3. Wa akhlif li artinya apa? Bukan aku berlindung eta mah atuh ta'awuz aku berlindung. Ya. Allahumma ajirni sok naon? Berikanlah pahala fi musibatin atas musibah ini wa akhlif li khairan minha, dan berikan ganti min khairan lebih baik minha daripadanya. Sekali deui 1 2 3. Allahumma fi musibatin wa akhlif li khairan minha. Apa artinya? Ya Allah berikan pahala atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik daripadanya, insyaallah ya. Jadi apapun ya kehilangannya, kehilangan anggota keluarga yang kita cintai, bisa kehilangan tanah misalnya pajinya aya nu ngagugat misalkan atas ya Allah berikan pahala, berikan ganti yang lebih. Kenapa? Dari pikiran ge mata pusing atuh nya. Jadi susah, jadi rieuh, jadi penyakit. Kunaon itu si bapak itu maot meuni gancang pisan eta loba pikiran cenah mikiran. Tah bener Pak, rata-rata anu pondok umurnya ku abdi diparatoskeun anu teu damangan wae
Gara-gara naon? Gara-gara psikis, Pak. Aduh, abi teh cenah. Nyeri sirah naon? Iya, hutang misalkan. Apa gitu? Kenapa? Dizolimi ke orang apa? Padahal mah kalau kita dibebaskan hatinya, itu mengundang kesehatan. Masalah beres, rezeki datang dari arah yang tidak terduga. Jadi saran saya, kalau hari ini Bapak, Ibu dizolimi ke orang, ya, udahlah ngalah lah, ya. Daripada pusing, ya. Ngalah. Misalkan udah segala cara dilakukan, udah beak dengkak, Bapak teh udah, wah habis-habisan udah. Kenapa? Mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik atas. Ya, kenapa? Jiwa kita sehat, gitu. Pikiran kita sehat, kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan hari ini, ya. Saya mengatakan bukan berarti oh sok ikhlaskeun naon. Ayo Pak Ustaz kumaha abdi teh. Usahakan dulu. Tapi kalau mentok udahlah. Jadi usahakan teh misalkan datangkan pengacara misalkan apa segala macam. Tapi abdi teh tos 3 tahun kieu teh atos we. Ya atos we. Urang milarian deui. Nu lain mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik. Dan konsepnya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena nanti ada akhirat, Pak. Ya. Tuntun we kayak di akhirat. Betul enggak? Bisi urang teh kurang amalannya kayak di akhirat teh. Cundrungkeuna manehna ka neraka. Lain kitu maksudnya. Maksudnya teh ada orang yang muflis. Muflis itu ketika dia beramal tapi dia zalim ke kita, itu amalnya ku orang dicabut. Ya. Ku Allah ditransferkeun ka urang. Misalkan beak gitu padahal masih kena banyak hutangnya ke kita, kejelekan kita ditembeleukeun ka manehna. Jadi lamun ayeuna nya aya nu pika sabeuleun ya, aya nu zalim ka urang, bade diantep bade terus ditagih, Pak. Antepkeun ke tagihna di akhirat. Siapa? Siap? Bisa jadi kendaraan orang masuk surga, betul enggak? Kenapa saya ngomong seperti ini? Karena rata-rata Pak jemaah saya anu salakit parah, anu sarusah hidup tersempit, sulit. Kenapa? Karena terlalu fokus dengan sesuatu yang sebenarnya dia udah nggak mampu, udah nggak sanggup, tapi akhirnya apa? Di pikiran terus. Betul nggak? Jadi akhirnya gering pikir Pak. Jadi jerawatan gitu Pak. Nanti rambut jadi jadi rontok, gigi rontok tuh ya, pokoknya meninggal wajahna teh ayeuna maneh asa kolot pisan ayeuna gitu. Urang teh loba pikiran gitu ya. Atas Pak bebaskeun ayeuna mah Bapak cing sering jalan-jalan Pak healing Pak ya, cing seueur healing we ayeuna mah. Kenapa? Bisi Bapak teh pondok umur Pak ya, bisi pondok umur gitu, gara-gara loba mikiran anu di luar kekuasaan kita atas. Supaya apa? Supaya kita tetap enjoy, bahagia dalam menikmati hidup. Kita setuju dengan abdi teh ayeuna teh Pak? Bilih itu setuju. Ya itu ya konsep Quran dan hadis yang saya pelajari ya, supaya kita itu tetap hidup bahagia itu. Amin ya rabbal alamin. Dan di ayat 124-nya moal kabujengnya genep menit deui. Insyaallah ngabahas di mingguan payut ya upami aya yuswa ya. Soalnya panjang oge ngabahas 124. Masih ada waktu 7 menit lagi, barangkali ada yang mau dibahas, ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Mangga. Daya, Mak. Pamit aya abdi bade uwi. Ya. Iya, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz tadi menyampaikan bahwa keturunan daripada Nabi Ibrahim itu adalah dari Nabi Ishak, kemudian sama Nabi Ismail ya Ustaz ya. Iya, iya. Sementara dari Nabi Ishak itu
ke bawahnya hampir semuanya menjadi nabi ya Ustaz Betul, ya. betul. Sementara Nabi Ismail terputus dan akhirnya yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Betul. Ya. Itu apa Ustadz yang menyebabkan keturunan dari Nabi Ismail itu terputus Ustadz, sementara dari Nabi Ishak itu semuanya menjadi nabi. Terima kasih. Ya. Jadi sebenarnya udah dijawab ya dengan tadi ayat 122 bahwa Bani Israel itu diberikan kelebihan, yakni banyak diutusnya para nabi, artinya Allah itu menghendaki kebaikan gitu, diutus nabi itu supaya mereka terbahagia masuk surga. Jadi melamun bahasa orang mah ayeuna teh urang teh terus didatangkeun anu soleh kitunya ka urang teh supaya urang teh ingat akhirat, ingat alam kubur, supaya urang teh ngamalkeun agama. Tapi masalahnya apa yang terjadi? Betapa banyak juga di antara kita yang didatangkan oleh Allah itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, tapi teu narimakeun. Penyebabnya apa? Biasanya ada kesombongan dalam hatinya, merasa lebih baik. Naon maneh mamatahan ka urang. Gitu yang terjadi kepada Bani Israil. Kepada mereka didatangkan para nabi teh, mereka tuh merasa naon Allah teh nurunkeun jiga kieu patut. Nah gitu kadon dia itu teu mulang tarima itu. Kemudian hikmahnya juga bahwa ketika para nabi ini mempunyai keturunan juga, ternyata nggak semuanya soleh ya. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab itu turunan nabi itu. Nabi siapa? Nabi Ismail, sama kan satu turunan dengan nabi kita Muhammad, betul nggak? Sama. Kanaan anaknya siapa? Nabi Nuh. Wow, para nabi juga punya keturunan dan enggak semuanya mereka itu soleh. Itu sebagai ujian juga ya, sebagai ujian buat kita semuanya bahwa benar inna akramakum indallahi atqakum. Enggak berlaku ya turunan nabi tapi dia enggak bertakwa, tapi dia itu tidak soleh, mau selamat. Betul nggak? Ya contohnya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Satu kakek dengan Nabi Muhammad, satu kakek. Jadi pamannya Nabi Muhammad SAW. Anaknya kakek Nabi Muhammad SAW. Pelajarannya apa yang kedua? Pelajarannya yang kedua bahwa enggak jaminan turunan nabi itu dia selamat nanti di akhirat dalam naungan keridhaan Allah kalau dia berpaling daripada agama Allah. Turunan nabi ge teu dijamin komo deui urang turunan saha urang. Nah, tapi ingat inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian itu di sisi Allah orang yang paling takwa ya. Atqakum, takwa itu apa? Yang paling takut kepada Allah ya, yang paling mempersiapkan kehidupan akhiratnya, yang dia itu hari-harinya menyibukkan dengan kebaikan, berkumpulnya dengan siapa? Orang soleh. Dan orang yang baik mah dia teh berkumpul dengan siapa yang nanti dia bisa berkumpul lagi di surga itu. Dalam misalkan orang ayeuna berkumpul tapi temen nongkrong orang, teman ngumpul orang itu tidak akan menjadikan orang ngumpul di surga, tinggal gitu. Terus misalkan aya tempat aya lingkungan aya tongkrongan nu nongkrong nanti tara salat, bahkan ngahina agama, bahkan ngahina daripada nabi, wah eta mah kudu dijauhan. Dan biasanya orang semakin tua, semakin berumur, teman kita teh semakin sedikit. Leres teu? Itu teh anu tersaring Pak, nu saloleh sok we. Upama urang dikempalkeun rencangan teh SD, SMP, SMA nya, kuliah, rencangan TK gitu. Tah apakah semua itu mendukung kita supaya kitanya jadi ahli surga? Ternyata sedikit saja. Qalilah ma tashkurun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang itu merasa teman dekat, sohib, soulmate nya, besti teh menisa eutik ngan duaan ngan tiluan, eta teh yang sudah tersaring. Kenapa?
karena misi kita supaya kita punya teman yang akan membimbing kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah intinya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab buat kita bahwa yang paling berharga dalam kehidupan dunia ini adalah segala sesuatu yang bisa kita bawa mati nanti ya. Harta bisa dicanda ke akhirat, harta yang disedekah. Bumi tiasa kacandak nanti ke surga. Bumi anu dipakai ibadah, pakai ngaos, pakai baca Quran, mendidik anak-anak supaya jadi anak yang soleh. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan karena sebentar lagi masuk suruk ya, 2 menit lagi. Mudah-mudahan ada berkah, ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya sing janten ahli surga ya. Mudah-mudahan sadayana sing istiqomah dalam ibadah. Mudah-mudahan semuanya sing ditampi daripada pengorbanannya di jalan Allah dan wafatnya kelak dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa khatmul Quran. Allahumma waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf waj'alhu lana ya rabbal alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.